Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jen's Crisis Channel. Kali ini kita ngebahas tentang writing a paragraph. Materi ini akan sangat bermanfaat sekali untuk for someone who wants to write academically in English, of course. Jadi ngebahas tentang aturan dasar dalam membuat suatu paragraf yang baik dan benar supaya pembaca kita bisa paham dengan ide yang mau kita sampaikan melalui paragraf tersebut tentunya. So, what is a paragraph? Jadi kalau ngeliat ini, contoh ini pasti berpikir ini adalah paragraf. Jadi sudah ada di gambaran otak kita, paragraf itu adalah a group of sentence. Jadi biasanya minimal 4-5 kalimat kayak yang discusses about one idea only. Ingat, satu paragraf cuma ngebahas satu ide saja. Jadi kalau banyak ide dalam paragraf itu tersebut berarti masih kurang mampu untuk menulis. Nah, contohnya dalam paragraf ini, one ID-nya ada tentang si John. Oke. Nah, dalam paragraf itu harus punya yang namanya topic sentence. Nah, kebetulan dalam paragraf ini topic sentence-nya adalah John is an outstanding student. John siswa yang menonjol. Nah, kegunaan dari topic sentence sendiri adalah yaitu ngebahas tentang apa yang akan dibahas oleh paragraf. Jadi untuk si writer akan membantu writernya membatasi ide yang mau dikembangkannya di satu paragraf. Jadi ini kalau untuk writer, jadi dengan menulis topik sentence dulu kita tahu, jadi apapun kalimat yang akan saya buat dalam paragraf ini maka harus berhubungan dengan yang ada di topik sentence. Jadi membatasi ide kita hanya membuat satu ide saja. Sementara untuk readersnya itu adalah untuk mengguide readernya bakal ngebaca apa. Oke. Jadi dengan tahu topik sentence, kayaknya nih tentang ini nih. Jadi kalau kita skimming sedikit saja artikel, kita sudah tahu kayaknya artikelnya membahas ini. Kalau ternyata tidak perlu oleh kita, maka kita akan skip. Jadi itu gunanya, membuat si readernya bisa membaca lebih cepat. Jadi dia tahu apakah artikel ini berguna atau tidak bagi dia, terutama ketika mencari tugas ya. Nah, selain dari topic sentence, dalam paragraf juga harus ada nama supporting sentence. Nah, dalam paragraf contoh, supporting sentence-nya adalah yang pertama, he is excellent in every subject. Jadi kan kita pernyataannya John itu siswa yang menonjol. Jadi kita harus jelaskan di kalimat berikutnya kenapa dia menonjol. Yang pertama, dia menonjol karena dia bagus di semua mata pelajaran, kayak di bidang studinya. Contohnya dikasih contoh, dia menang lomba debat katanya. Kemudian yang kedua, bahwa dia bagus, he is good in sport, dia pintar olahraga. Contohnya dia sudah menjadi top scorer kayak last year katanya. Ketiga, dia sudah menjadi ketua OSIS selama 2 tahun berturut-turut. Jadi itu membuktikan betapa menonjolnya dia. Jadi kegunaan supporting sentence adalah untuk mensupport, explain atau illustrate. Jadi untuk mendukung, menjelaskan atau memberikan ilustrasi tentang apa yang ada di topic sentence. Jadi si supporting sentence bisa dalam bentuk facts, opinion, dan juga example. Dan yang ketiga yang juga harus ada dalam, bukan harus sih, optional sebenarnya, adalah concluding sentence. Concluding sentence dalam paragraf ini adalah John is very popular among among teachers and students maksudnya. Nah, tujuan dengan kita membuat concluding sentence adalah tentunya untuk mengingatkan kembali pembaca bahwa ini loh pembahasan paragraf kita. Yang kedua juga bisa untuk memberikan signal bahwa paragraf kita sudah mau berakhir. Jadi paragraf berikutnya membahas ide yang berbeda. Nah, biasanya si concluding sentence ini harus ada di single long paragraph, di paragraf yang panjang. Kalau paragraf pendek boleh ada, boleh tidak. Jadi tidak menjadi suatu keharusan. Tapi kalau panjang paragrafnya harus ada. Nah, jadi cara untuk concludingnya biasanya pertama bisa dengan paraphrase. Jadi paraphrase itu sama dengan restate. Restate itu sama dengan menyatakan kembali, atau mengulang kembali kalimat tersebut tapi dengan cara yang berbeda. Jadi ide di kalimatnya kita ulang kali. Jadi kita paraphrase adalah kalimat di topik sentence-nya, idenya kita paraphrase lagi, kita ulang kembali tapi dengan kalimat yang berbeda. Jadi ini kan tadi topik sentence-nya John is an outstanding student. Maka jadi concluding sentence-nya kita paraphrase John is very popular. Popular kan sama dengan outstanding among teachers and students.
Nah, itu paraphrase. Nah, biasanya kalau paragraf pendek, biasanya kebanyakan orang melakukannya dengan paraphrase. Nah, yang kedua bisa dengan cara summarize. Nah, biasanya summarize ini biasanya dilakukan kalau paragrafnya panjang. Ini kan saking panjang itu pembaca bisa lupa. Jadi kita simpulkan lagi tuh detail-detail di supporting sentence-nya di concluding sentence. Maka kalau contohnya dalam paragraf ini akan menjadi seperti ini. Kalau dalam bentuk summarize, he is popular due to his ability in academic, physical activity, and attitude. Nah, ini summarize. Jadi ingat, concluding bisa summarize, bisa paraphrase. Summarize biasanya dianjurkan kalau kalimatnya panjang, paraphrase biasanya seringnya di kalimat maksudnya paragrafnya panjang, kalau paraphrase di paragrafnya yang pendek. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu step-step dalam menulis suatu paragraf. Yang pertama yang kita harus lakukan adalah mencari main idea, topik apa yang bakal kita bahas dalam paragraf tersebut. Setelah tahu topiknya, kita buat dalam bentuk kalimat, makanya kita sebut sebagai topic sentence. Untuk penempatannya sendiri, ada yang namanya polanya deductive order, di mana pola deductive order itu kita awal dengan topik dulu, baru supporting. Jadi dari specific to general. Makanya ini biasanya akan kita temukan di kalimat pertama di paragraf. Ini yang paling umum dipakai orang. Biasanya penulis pemula juga dianjurkan untuk membuatnya dengan pola seperti ini. Oke. Yang kedua, penempatannya bisa kita taruh si topic sentence dengan pola yang kita sebut dengan inductive order, di mana kita mulai dengan supporting sentence baru topic sentence, atau dengan kata dari general to specific. Contohnya seperti ini. Kita awali dengan specific informationnya dulu. Dari supportingnya, John is excellent, kemudian John is good in sport, kemudian baru kita sebutkan topik sentence kita, John is very popular among teachers and students. Nah, ini pola yang kedua yang kita sebut dengan inductive. Makanya kalau misalnya trik dalam membaca, kalau nyari main idea, baca di awal dan di akhir paragraf, karena biasanya di situ penulis menempatkan idenya. Nah, pola yang ketiga ini mungkin less common ya. Biasanya sih yang bisa seringnya ini dipakai dalam karya sastra biasanya implicit. Jadi tidak dijelaskan secara rinci atau secara eksplisit atau dalam bentuk kalimat bahwa ini loh topik sentence saya, tidak. Kita hanya disuruh menyimpulkan saja. Jadi kita saja yang menyimpulkan, oke, ini topik sentence-nya ini nih. Oke, jadi ini tidak direkomendasikan untuk tipe-tipe tulisan yang bersifat informasional, karena kan kalau orang menyimpulkan itu bisa beda-beda kan, jadinya ntar takutnya kesimpulan orang beda-beda. Jadi kalau misalnya artikel kita bersifat informasional, kita harus jelas di mana topik sentence-nya. Nah, ini perhatikan, ini kan nggak ada topik sentence, kita tahu dari kalimat-kalimatnya bahwa si John ini kayaknya menonjol nih, bagus di akademik, di olahraga, di attitude, dan semua orang mencintai dia. Berarti kan semua orang tahu. Nah, berarti dia popular. Nah, jadi setelah kita tentukan apa topik sentence kita, kemudian kita mau naruhnya di mana, di awal, di akhir, atau kita mau ungkapkan secara implisit. Nah, setelah itu baru kita tentukan. Dalam membuat topik sentence kita harus ingat topik sentence, namanya sentence, dia harus dalam complete sentence tentunya. Kemudian yang kedua, tidak boleh terlalu general. Kalau terlalu general, susah kita mengembangkannya. Terlalu banyak yang bakal kita bahas dalam satu paragraf. Tidak boleh pula terlalu spesifik, karena akan susah bagi kita mengembangkannya karena terlalu sempit. Nah, contohnya nih, coba kita perhatikan. Ada 5 topik sentence di sini dan kelima-limanya bukan topik sentence yang bagus. Nah, kita akan bahas satu persatu. Kenapa tidak bagus? Topik sentence yang pertama bilang Malaysia shares border with Indonesia. Ini topik sentence yang kurang bagus karena terlalu spesifik. Oke? Dan juga terlalu fakta. Dalam topik sentence itu jangan terlalu ngebahas tentang fakta. Kita hanya membuat pernyataan saja yang bisa dikembangkan. Jadi ini mungkin bisa kita jadikan, jadi kalau ini nggak bisa kita kembangkan karena terlalu spesifik, terlalu sempit untuk dikembangkan, mungkin kita bisa ganti menjadi Malaysia culture has been influenced by its relationship with and proximity to Indonesia. Nah,
Ini baru bisa kita kembangkan. Jadi ide yang berikutnya kita akan ngebahas bagaimana sih kebudayaan Malaysia itu bisa dipengaruhi oleh Indonesia gitu. Misalnya mungkin makanannya, atau misalnya bajunya, ataupun tariannya atau segala macam. Nah, ini baru yang bagusnya. Nah, yang kedua, learning is difficult. Nah, kalau yang tadi terlalu spesifik, ini terlalu general. Bingung juga mau ini terlalu banyak ide yang mau kita kembangkan nih. Maka kita harus jelas-jelas, ini harus buat spesifik, ini tentang learning is difficult-nya untuk siapa. Nah, dan learning apa gitu. Nah, mungkin bisa kita ganti online learning. Nah, learning apa ya? Online learning is challenging untuk siapa? For student in remote areas. Nah, ini dia baru bagus topik sana. Jadi kita bisa jelaskan bahwa kenapa bisa challenging bagi siswa-siswa yang ada di daerah terpencil. How to improve your English pronunciation. Topik sentence ini nggak bagus karena this is not a complete sentence. Yang namanya topik sentence harus complete sentence. Kita bisa ganti, there are several ways to improve your English pronunciation. Jadi severalnya ini akan kita bahas, misalnya yang pertama, yang kedua, yang ketiga, kayak gitu. Nah, sementara yang ini, I would like to discuss in this paragraph the growing concern about the effect of internet. Nah, ini nggak usah di-announce deh mau ngebahas apa. Nggak usah pakai I would like, ini bukan speaking. Jadi mungkin akan lebih bagus kalimatnya, there are growing concern about the effects of internet on children. Berarti kita akan ngebahas apa sih growing concern-nya itu satu persatu. Sementara kalau yang ini, I think that it is necessary for women have pepper spray in their bag. Kalau ini mah terlalu opinion, nggak boleh pakai I think. Kalau dalam topik sentence itu nggak boleh pakai I think, harus dalam bentuk pernyataan biasa, nggak dalam bentuk opinion. Maka kita bisa ganti, as violent criminals take over the city streets, women must have pepper spray in their bag to protect themselves. Nah, ini baru oke. Jadi ingat, topik sentence harus dalam complete sentence, tidak boleh terlalu spesifik, tidak boleh terlalu general. Tidak perlu juga di-announce itu ya, would like to discuss bla bla bla. Nah, setelah kita tentukan topik sentence-nya, kita tentukan urutannya di mana, kita buat dalam kalimat yang benar dan tidak boleh too specific to general, baru kita tentukan apa supporting sentence-nya. Ingat, supporting sentence bisa dalam bentuk opinion, boleh. Bisa, dan tadi kan topik sentence nggak boleh opinion, bisa dalam bentuk example, bisa dalam bentuk facts. Nah, yang ketiga, tentunya kita juga harus memikirkan concluding-nya, apakah kita mau paraphrase atau mau summarize-nya. Nah, contohnya, topik sentence-nya adalah online learning is challenging for student in remote area. Nah, sekarang kita buat outline-nya dulu. Kalau ini topik sentence kita, maka supporting-nya apa? Apa sih yang challenging for student in remote area? Maka kita buat yang pertama, no internet connection, no electricity facility, no handphone. Nah, maka kita akan menjadikan setiap supporting itu menjadi kalimat tentunya. Supporting idea. Nah, for example, no internet connection is the main problem. Ini kan permasalahan pertama, jadi kita anggap main problem. Atau boleh the first problem is, bisa juga seperti itu. According, nah, kita tambahkan kenapa ini menjadi main problem. Kita kasih data. According, jadi ini dalam bentuk fact. According to data of Indonesian Ministry of Education and Culture in 2020, there are 17% students in remote areas could not get any access of internet. Kita bermain pakai data nih. Kemudian untuk yang supporting keduanya, electricity facility also become another problem. Problem kedua, the student in some area must face. 3% of the remote area has not been provided by the electricity. The last problem is most of the students cannot afford for handphone due to their financial status. Based on government data in 2020, the number of low economy class increases to 50%. Nah, ini dia. Jadi kita kasih pernyataan dan kita kasih data, tentu kita kasih fact-nya.
Dan kemudian konklusinya, all of those problems limit the student in remote area to have a smooth learning through online platform. Nah, jadi all of these problems limit the student in remote areas to have a smooth learning through online platform. Nah, jadi akan menjadi paragrafnya seperti ini. Nah, jadi itulah step-step dalam menulis suatu paragraf. Tentukan topiknya dulu, putuskan mau ditaruh di mana, kemudian pastikan bahwa dia dalam kalimat yang lengkap dan tidak terlalu spesifik general. Jadi setelah tahu dia tidak terlalu spesifik general, baru kita kembangkan, bikin outline-nya dulu, baru kembangkan menjadi kalimat. Dan setiap kalimat itu biasanya didukung bisa oleh opini, example, ataupun fact. Oke, semoga bisa dipahami. I think that's all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.